Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Tuti dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Dengan KD 3.2 dan 4.2. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Teman-teman, sebelum pembelajaran, teman-teman silahkan persiapkan dulu buku tematiknya, tematik 6F, ya. Untuk pembelajaran kali ini subtema 2. Dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penjelasan slide, peserta didik dapat menjelaskan hak warga negara Indonesia sebagai tujuan penyelenggaraan negara. Melalui slide, peserta didik mampu menyajikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia. Melalui slide, peserta didik mampu menyebutkan manfaat pemenuhan hak warga negara. Melalui slide, peserta didik mampu menjelaskan manfaat pelaksanaan hak mengemukakan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalamannya, peserta didik mampu menyajikan pengalamannya dalam melaksanakan hak mengemukakan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Hak warga negara Indonesia telah ditetapkan dalam UUD 1945. Mungkin kalian sudah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Untuk mengingatkan kembali, yuk kita simak materi tentang hak kita sebagai warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan jaminan keadilan sosial. Sementara bentuk pelaksanaan hak warga negara Indonesia, contohnya upah atau gaji yang layak, itu hak mendapatkan pekerjaan, menjaga nama baik negara, hak untuk mengemukakan pendapat, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, belajar dengan tekun di sekolah, belajar tari-tarian daerah Indonesia atau mempelajari bahasa daerah, meningkatkan perekonomian, mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk pelaksanaan hak negara ini, hak warga negara ini adalah contoh misalkan upah atau gaji yang layak merupakan contoh dari hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Begitupun dari angka 2 sampai angka 8. Hak warga negara Indonesia di sini ada 11 ya. Kemudian di sini ada pasal-pasalnya ya, pasal dalam UUD 1945. Contoh, hak mendapatkan perlindungan hukum itu ada di pasal 27 ayat 1. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya bela negara,
pasal 27 ayat 3. Kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, pasal 28C ayat 1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, itu pasal 28E ayat 3. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, pasal 28E ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, pasal 28H ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Mendapat pendidikan dan pengajaran, pasal 31 ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1. UUD 1945 telah beberapa kali diubah atau diamandemen. Ya, diamandemen itu artinya diubah. Sebagai pelajar, hak dan kewajiban pelajar terkait pendidikan diatur dalam pasal 31 UUD 1945 yang memuat hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dalam buku tematik 6F halaman 75 dijelaskan tentang pasal 31 sebelum dan sesudah diamandemenkan. Untuk yang sebelumnya itu ada 2 ayat ya. Kemudian yang sesudahnya itu menjadi 5. Ya, nanti teman-teman baca halaman 75. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Manfaat hak yang terpenuhinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi jumlah pengangguran. Memperoleh perlindungan hukum, mewujudkan keamanan, keadilan, dan keteraturan. Mendapat fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, dan menciptakan kesejahteraan umum. Memeluk agama dan beribadah, menciptakan kerukunan dan rasa tenang bagi semua warga negara. Memanfaatkan sumber daya alam, menciptakan kesejahteraan umum. Pentingnya melaksanakan hak. Ya, hak mendapatkan pendidikan. Mencapai tujuan negara karena ikut mencerdaskan bangsa. Hak mendapat pekerjaan, memajukan negara karena dapat meningkatkan perekonomian. Mendapat fasilitas, meningkatkan kesejahteraan bangsa. Mendapat fasilitas kesehatan, meningkatkan kesejahteraan bangsa karena semakin sedikit orang sakit. Mendapat pelayanan hukum, menegakkan keadilan bagi diri sendiri dan masyarakat. Ikut dalam organisasi masyarakat, mengembangkan keterampilan dan potensi untuk berorganisasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Hak ya, bukan kewajiban, tetapi hak setiap warga negara. Berpendapat secara harfiah menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bebas atau kebebasan yang artinya suatu keadaan bebas atau kemerdekaan. Sedangkan berpendapat adalah ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu. Dalam pasal UUD 1945, di sini ada pasal 28, isinya tentang apa? Ada di buku tematik ya, pasal 28E ayat 2, pasal 28E ayat 3, pasal 28F. Di sini ada contohnya ya, di pasal 28 itu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 28E, kebebasan meyakini kepercayaan. Kebebasan mengeluarkan pendapat. Berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Baiklah, untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan buku tematik 6F halaman 59 dan 60. Nanti hasilnya bisa dikirimkan lewat foto ke Miss Tuti. Baiklah, mari kita ucapkan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta